Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala kulli wasairi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lalu sudah dibahas tentang syarat-syarat sah, syarat-syarat sebelum sholat, seperti suci anggota tubuh, menutup aurat, berdiri di tempat yang suci, mengetahui waktu sholat, dan yang terakhir syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Akan tetapi menghadap kiblat ini boleh tidak dilakukan apabila kita berada dalam posisi tidak mengetahui di mana arah kiblat, ya. Ayat yang berkaitan dengan kiblat itu turun, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke syatrah, ke arah masjidil haram. Dan ayat yang satu lagi turun, aina ma tuwaddu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Nah, ayat yang kedua ini turun berkaitan Nabi sholat di padang pasir, nggak tahu kemana arah kiblat. Dulu tidak ada kompas kan, sehingga sebahagian sahabat ada yang sholat ke timur, ada yang ke barat gitu, atau dalam gelap gulita nggak tahu kita arahnya kemana. Nah, sehingga nanti sahabat itu beda-beda, dia berijtihad. Wah, direka-rekanya sana kiblat, sana dia. Yang satu lagi enggak, bukan di sana, kiblat itu ke sana kan. Akhirnya berbeda-beda. Nah, dalam posisi seperti ini boleh kita tidak menghadap kiblat. Termasuk ketika sholat di atas kendaraan, di atas pesawat, di atas mobil, di atas kereta api. Boleh kita tidak menghadap kiblat, ya. Karena Nabi waktu naik onta atau naik kuda, sholatnya tidak menghadap kiblat. Ini diriwayatkan dari Sahih Bukhari. Dari Jabir, dia berkata Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan sesuai dengan arah kendaraan itu. Kemana arah kendaraan, situlah dia. Gitu. Nah, ini dalil bahwa keringanan untuk tidak menghadap kiblat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya masuk ke bab rukun sholat. Ini yang paling penting. Rukun ini pokok. Kalau ditinggal maka sholatnya secara fikih tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak makbul, batal, ya. Kalau batal berarti fasid, rusak. Nah, dalam fikih kan begitu. Rukun pokok kalau ada yang tertinggal batal menjadi fasid, rusak, dan fasid itu ghairu makbul, tidak diterima, dianggap tidak diterima Allah. Nah, dalam kitab ini disebut rukun salat itu ada 18. Arkan as-salat samaniyati asyarah ruknan. Rukun salat ada 18 rukun. Yang pertama niat, ya. Ini kita tadi salat maghrib, niat. Niat itu Bapak Ibu letaknya di kolbu, bukan di lisan. Jadi bagaimana kalau kita lapaskan niat? Di dalam mazhab Syafi'i, sekalipun Nabi Muhammad tidak, kata ulama, tidak ada melapaskan niat, ya. Tetapi lapas niat itu boleh dipakai untuk menyempurnakan niat yang di hati, gitu ya. Tadi Bapak dari rumah ke masjid. Kalau dari rumah ke masjid tadi kan mau sholat, cuman di jalan tuh niatnya bisa pecah. Aku mau lihat, kalau dia pengurus masjid, aku mau lihat toilet dulu, masih bagus enggak, entah rusaknya katanya kan. Udah berubah niatnya Pak.
Jadi aku mau jumpa Pak Amran dulu, udah sebulan tak ketemu, katanya udah sehat dia, entah ada di masjid katanya. Jadi niatnya itu berubah tadi di jalan itu. Mau sholat, tahu-tahu mau jumpa ini, tahu-tahu mau ini, mau ini, mau ini. Maka ketika itu ulama mazhab ini kan termasuk mahir untuk konteks manusia di zamannya, orang-orang awam, supaya tidak salah niatnya itu, tidak lari-lari. Maka waktu kita berdiri pertama kali itu, disitulah kita perbaharui niat tadi. Yang berubah-ubah itu dengan apa? Dengan usolli, dimantapkan ulang dia. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi niat kita tadi yang terbersih macam-macam itu tuh hambur semua. Kenapa? Waktu sholat tadi kita niatkan, kita perbaharui niat kita. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Jadi terperbaikilah namanya, terperbaharulah niat itu. Di situ mahirnya ulama itu sebenarnya gitu. Jadi adapun lapas niat itu untuk membantu kolbu. Niat emang dalam hati, tapi lapas itu membantu kolbu. Kenapa boleh dilapaskan? Karena dia berada di luar sholat sebelum sholat. Dan fungsinya membantu hati. Ya. Tapi kalau pas ruku, Bapak lapaskan niat, batal sholatnya. Pas ruku, sholli fardal maghribi, batal. Karena merusak rukun namanya kan. Tapi karena dia sebelum sholat, kan berdiri kita tadi kan, sebelum sholat. Kapan sholatnya? Allah. Waktu angkat takbir baru dia. Disitulah sholatnya. Dia kan sebelum angkat takbir. Jadi kecerobohan orang-orang yang tidak belajar fikih, melapaskan niat itu dianggap bid'ah sesat. Padahal dia di luar rukun sholat, sebelum sholat. Maafnya ya Pak ya, sebelum kita sholat, merokok, batalin sholat nggak? Ya enggak, merokok aja masih boleh Pak. Namanya sebelum sholat, ya kan? Coba itu jelinya itu, ulama fikih itu kan. Tapi kalau Bapak sesudah Allahu Akbar, merokok, batal nggak sholatnya? Batal. Tapi kalau, aduh, habisin dulu lah ini, dikit lagi saya. Habis, buang. Baru sikat gigi pakai siwak. Allahu Akbar. Batal sholat nggak? Ya nggak ada hubungannya. Ngerokok aja masih boleh. Kenapa? Lapas itu dianggap bid'ah sesat. Ini kan karena nggak ngerti fikih namanya Pak. Ya. Nggak belajar fikih secara bagus, secara benar. Hanya belajar hadis-hadis saja. Akibatnya yang di luar sholat pun dianggap bid'ah sesat. Mana dalilnya Nabi melepaskan niat? Nah udah habis lah. Mana dalilnya merokok sebelum sholat? Susah gitu Pak. Padahal kan mubah itu kan. Nggak ada dalilnya. Yang mubah itu nggak perlu ada dalil. Yang perlu dalil itu yang wajib, yang haram. Ya. Mana dalilnya? Makan jam 12 itu boleh? Ya nggak perlu Pak. Karena makan itu mubah. Secara umum. Itu kan. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi niat. Dan di dalam fikih Syafi'iyah boleh dilapaskan niat itu. Mazhab Syafi'i. Untuk apa? Membantu tegaknya niat yang ada di dalam hati untuk menyempurnakan. Makanya dibolehin. Bahkan sebagian mensunnahkan, dianjurkan, dilapaskan. Cuma janganlah dilapaskan keras sekali, Pak. Usolli fardal maghrib. Orang sebelah kaget dia kan, ganggu orang. Lalu usolli itu dengar telinganya. Usolli fardal maghrib. Dengar sendiri aja. Allah. Itu niat. Jadi agak susahnya di mazhab Syafi'i ini, niat itu begitu kita angkat takbir, kalbu kita bicara, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena ya Allah. Nah, itu susahnya Syafi'i gitu Pak, karena dia niat itu maksud, kullu maksud itu
qasdus syai' muqtarinam bil fi'li. Nah, itu definisinya itu gitu kan. Qasdus syai' maksud melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Jadi rukun yang pertama kita lakukan akad takbir itu diiringi niat ya, beriringan. Oh, waktu kecil kita kan susah jadi ngajarinya, Pak. Allah, maka kadang orang berulang-ulang kalau udah tua kan, Allah, nggak ikut hadir, Allah diulangnya lagi. Ada yang seperti itu jadinya. Ya, karena tadi beriringan. Kalau di mazhab Hanafi, niat itu boleh sebelum takbir. Ya Allah, aku salat maghrib mengikut imam ke-6 ya Allah. Sholli pada maghrib salat di Alhamdulillah taala. Allahu Akbar. Udah selesai. Jadi enggak usah diniatkan lagi gitu. Jadi sebelum perbuatan itu dia. Atau sesudah Allahu Akbar niat langsung itu. Ya. Itu pula di mazhab Hanafi seperti itu dibolehkan. Nah, kalau Syafi'i dianjurkan muqtarinan karena definisinya qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Allah. Mulut kita ngomong Allah, sengaja aku sholat. Hati kita ngomong juga, sengaja aku sholat maghrib imam kenam ya Allah, serentak dia. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i begitu, ya. Karena niat itu qasdus syai' muqtarinan bil fi'li, beriringan dengan perbuatan. Sama kayak wuduk kemarin. Ketika kita berwuduk, ngusap tangan, itu di situ langsung niat. Gitu ngusap tangan langsung niat. Atau pas menyapu rukun pertama wajah. Nah, di sini langsung niat. Sengaja aku berwuduk untuk menunaikan salat ke nama ya Allah. Ya. Tidak sebelum perbuatan, tapi muqtarinan, beriringan dengan perbuatan. Nah, ini niat ya. Jadi niatnya tempat di hati, lapas niat boleh, bahkan dianjurkan bagi orang yang khususnya bagi orang yang suka lupa-lupa. Sebagian orang ada yang langsung sholat, begitu dia masuk jemaah, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, bukan zuhur ini asar gitu, kaget dia kan. Kadang kan kita mau lupa itu Pak, apalagi sholat di rumah sendirian kan, zuhur apa asar ya, zuhur apa asar ya, Allah, zuhur apa asar ya kan gitu. Karena waktunya berdekatan, apalagi kalau kita sering mentakhirkan sholat kan. Akhirnya kolbu kita ragu-ragu. Maka bagi orang yang kolbunya sering ragu, malah dianjurkan niat tadi, lapas niat itu, supaya tidak salah niatnya. Ya. Itu yang pertama. Berdiri jika mampu. Ya. Adapun dalil niat ini banyak sebenarnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan menyembah Allah kecuali mukhlisin dengan ikhlas bagi agama Allah. Kemudian innamal a'malu binniyat, seluruh amal bergantung kepada niat. Ini yang paling sering hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, sedangkan berdiri ini diriwayatkan dari Bukhari hadis nomor 1066 dari Imran bin Husain. Pernah dia waktu satu saat terkena ambeien, kemudian dia tanya kepada Rasul, ya. Lalu Rasul menjawab, sholatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, duduklah. Nah, kalau ambeiennya sakit, silakan duduk. Jika engkau tak mampu, maka berbaring, miringlah, ditopang oleh sisi badan. Nah, ini sekarang ini ada sedikit masalah ini. Masalahnya gini, Pak. Sebagian ulama ini ada yang mengkritik, tapi jemaah kita ada yang ngamalkan. Dia sholat duduk di atas kursi gini, Allahu Akbar, dia kan sholat duduk. Nanti gini dia, nanti pas berdiri dia, gitu kan? Nah, ini sebagian tidak membolehkan seperti ini Pak. Duduk yang dimaksud itu duduk di sini, ya, di semen, bukan di kursi sholat duduknya. Allahu Akbar, nanti pas sujud dia gini Pak. Jadi ininya nggak nyentuh ini. Itu ada tuh. Ya. Sebenarnya dalam fikih itu agak khawatir kita itu tidak sah. Karena sebenarnya kalau sujud ini harus nyentuh ini. Saya nggak tahu dari mana dalilnya mereka seperti itu. Itu salah satu
Ustadz besar, orang jemaah tabligh gitu. Orang ini, jadi duduk pakai kursi, nanti sujudnya gini deh, nggak nyentuh gitu kan. Tidak. Sebenarnya dimaksud Nabi sholat duduk itu, ya duduknya di sini, tidak pakai begini. Zaman Nabi kan seperti ini nggak ada, Pak. Nah, makanya kita kadang, itu dari mana dapatnya ya? Kadang-kadang kita khawatir juga kan, tidak sah. Termasuk tetangga saya di BSD, dia gitu, pakai kursi gini soalnya. Jadi masuk duduk itu maksudnya bukan duduk di atas kursi gini, duduknya di sini sebenarnya. Bawah ya. Nah, itu untuk kehati-hatian. Ya sebaiknya jangan duduk di atas kursi. Karena tuntunannya itu belum jelas ya, nggak gitu jelas itu tuntunannya. Yang paling jelas itu ya duduk yang seperti Nabi, duduknya ya di sini. Bawah. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang tadi Allahu Akbar. Nah, ini kalau dalam orang bertasawuf dengan orang yang tak bertasawuf atau bertarikat itu beda kan takbirnya. Kalau di dunia spiritual tarikat kalau orang syariat gini, kalau bahasa guru kita, Allahu Akbar, gitu kan. Itu masih kelihatan akunya. Allahu Akbar, dia agak kasar. Tapi kalau orang yang bertarikat tidak boleh. Orang bertarikat itu kalau takbirnya, takbir ihramnya, ini kita kayak pasrah aja ini, Pak. Serahkan diri kita, kekuatan kita kepada Allah, la haula. Nanti dari ruh kita di dalam suruh ngangkat baru ngangkat. Halus dia. Kalau orang nggak bertarikat, akunya rata-rata muncul. Allahu Akbar, nah gitu kan, agak kasar. Dan itu Pak tidak bisa dipaksa. Dia harus dilatih. Pakai zikir rasa dilatih dia. Seperti orang lemah lunglai, lembut. Ya orang sebenarnya pasrah aja, pasrah ke Allah. Ketika kita pasrah ke Allah, serahkan jiwa raga kita ke Allah. Nah begitu ruh kita suruh ngangkat, baru angkat. Allahu Akbar. Jadi gerakannya halus dia. Tenang, halus. Jadi seolah-olah gerakan tubuh terasa nikmat gitu. Dinikmati gerakannya. Walaupun cepat nanti dia halus saja. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun nanti ringan, bacaannya singkat, tapi gerakannya halus. Ya, seperti orang lemah lunglai, tapi isinya sebenarnya tawakal. Jadi yang menggerakkan itu tidak kemauan ego, akunya aku, diri kita. Tapi yang menggerakkan itu seperti ruh yang di dalam ini, pada paling dalam. Ya. Maka dalam bahasa tarikat itu ada istilah sifat menyembah jat. Jadi sifat Allah yang dalam diri kita itu dialah yang menyembah jat. Kadang-kadang dibahasakan seperti itu. Kan ada bahasa ayat Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Jadi yang memanah itu Allah yang menggerakkan. Jadi kita tunggu ada perintah dari ruh kita tuh. Ruh itu kan paling dekat sama Allah. Tunggu aja Allah berikan perintah ke ruh kita. Allah udah ada perintah gerak. Lalu dan itu latihannya lama, tidak bisa sebentar. Kalau kita ngaji syariat 100 tahun pun nggak dapat itu, harus ngaji hakikat deh, ngaji rasa baru dapat. Saya mohon maaf, ada pengurus masjid ikut buat pengajian umurnya sudah sampai 70-an. Pengurus masjid buat kajian terus. Kadang-kadang kajiannya itu hampir tiap hari ada. Tapi ketika sholat tetap kasar. Allahu Akbar gitu aja. Nggak nyampe, karena nggak dipelajari. Jadi walaupun pengurus kajian sampai puluhan tahun dia tetap kasar, karena nggak dipelajari dia. Itu untungnya nanti kalau kita
bertarikat. Ini saya sampaikan juga sedikitnya supaya Bapak dapat ilmunya ya. Jadi ada fikihnya, ada dalamnya, ada luarnya. Yang rukun-rukunnya. Takbiratul ihram. Kemudian kalau yang begini-begini nanti ini bagian pas itu bahasanya pas sunnahnya kan. Kalau rukunnya kan Allahu Akbar. Ini diletakkan di mana? Nah, kalau yang paling sahih itu begini hadis mutawatir. Ada juga hadis dari Imam Ali, hadisnya Allahu Akbar begini. Ini namanya hadis masyhur dari Imam Ali. Mungkin Nabi entah kedinginan waktu subuh pernah juga kelihatan begini. Maka kadang-kadang orang salafi itu begini dia. Itu hadis masyhur. Yang paling mutawatir yang begini. Nah, kalau jarinya ini, kalau Habib Umar dengan orang-orang tarekat, Habib Umar dengan siapa itu? Abah Sekumpul. Kalau kita perhatikan mereka ini lapas Allah begini Pak. Nah, gini, lapas Allah. Jarinya gini. Membentuk lapas Allah. Kalau di fikih Syafi'i begini. Tidak membentuk lapas Allah. Itu yang di hadis. Genggam begini. Orang tarekat begini. Tapi nggak tahu saya dari mana riwayat gini lapas Allah ini. Ya. Saya perhatikan aja begitu. Nah, tambahan sedikit, Pak, kalau kita sudah berdiri, kaki kanan ini nggak boleh bergeser. Dari awal sampai akhir nggak boleh bergeser kaki kanan. Ini tumpuan. Wah, kalau salah satu guru kita bilang kalau bergeser ini, nanti kita tergelincir di Shiratal Mustaqim. Jadi dari awal sampai akhir ini gini aja Pak. Yang boleh bergeser nanti yang kiri nih. Kalau ini gini aja. Kalau ini Bapak bergeser, nanti bisa nabrak sama sebelah kiri kanan. Ini yang banyak ditinggalkan orang. Ya. Memang dalam fikih ini tak rukun. Tapi kalau dalam tarekat dikaji halus. Ini nggak boleh bergerak. Karena kalau bergerak nanti nih, sapnya jadi nggak lurus. Maka dari awal kan dah lurus sudah. Gini, nggak boleh gerak lagi. Maka dia lurus dari awal sampai akhir. Gini-gini aja nih Pak. Nah, yang kanan tuh nggak bergeser-geser, yang kiri aja bergeser-geser. Tetap di situ aja dia, lurus aja. Maka sapnya dari awal sampai akhir lurus terus itu. Tapi kalau kanan bergeser, udahlah, rusaklah sap itu. Ini yang banyak ditinggalkan orang. Ya. Jadi usahakan Pak ini, jangan bergeser-geser ini kaki kanannya. Sap dari awal sampai akhir. Ya. Yang bergeser itu kaki kiri aja. Itu ilmu tambahannya. Itu dari Habib Rais itu. Kalau menurut beliau itu tanda kalau kita mau orangnya jujur, lurus-lurus saja hidup, ditandai dengan itu tadi kaki kanan itu tidak bergeser-geser. Itu membuat hati kita terus lurus, istiqomah dan tidak tergelincir di Shiratal Mustaqim. Tapi kalau sering bergeser, nanti hati kita sering bergeser. Kan ada bahasa Nabi, luruskan sap yang tidak lurus nanti hati kalian pecah belah. Mempengaruhi hati Pak itu Pak, sap itu. Kenapa? Karena bergeser-geser. Jadi berpecah belah kita, berselisih. Itu rahasianya Pak. Hadis sahihnya memang ada petunjuknya, indikasinya. Luruskan sap rapat. Nah, itu bagian dari iqamah salat. Sap yang tidak lurus, maka janganlah kalian tidak lurus sapnya. Kenapa? Karena nanti hati kalian akan berselisih. Artinya hati kita tidak lurus, tidak jujur. Nah, kalau boleh memahami gitu kan, tak jujur, tak lurus. Akhirnya ya karena nggak jujur, nggak lurus, tergelincir Shiratal Mustaqim. Karena yang jujur itu orang beriman. Kalau yang tak jujur, tak lurus itu kan cenderung ke munafik masih. Jadi pengaruh Pak, walaupun itu. Jadi pengaruh ke kolbu dia. Gitu ya. Itu rahasianya. Salah satu. Kemudian membaca surah Fatihah. Nah, surah Fatihah ini dalilnya banyak sekali ya. Salah satu dalil yang dipakai mazhab Syafi'i, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Cuma Imam Hanafi, imam yang paling tua, dia berdalil kepada ayat Quran, fal yaqra ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari ayat Quran. Yang mudah apa saja?
Jadi boleh kita baca wal asri. Orang baru masuk Islam, gak usah baca Fatihah. Wal asri, innal insana lafi khusr. Selesai. 2 ayat saja, 1 ayat pun boleh. Yang mudah. Nah, itu kan. Nah, itu Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i dikaitkannya yang mudah dimaksud di situ dibaca adalah Fatihah. Karena hadis menyebut la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tak baca Fatihah. Kalau kita nggak baca Fatihah, nggak sah salat kita. Cuma Imam Hambali menyebut, sebagian Imam Mazhab menyebut la sholata di situ artinya bukan tidak sah, tetapi artinya adalah la tamam, tidak sempurna. Nah, itu pula, itu perbedaan paham kan. Sama dengan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak sah sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Kata Imam Syafi'i itu balik pula. Kalau Imam Syafi'i bilang la tamam, kalau yang di situ la tamam, tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah. Nah, ini terbalik-balik dia kan. Itu kan tidak la tamam, tapi tidak sah. Nah, makanya sebahagian yang bermazhab Hambali di kalangan Salafi, mereka keras itu Pak, dianggap tidak sah sholat di rumah itu sendiri. Ke masjid terus kan. Nah, itu begitulah pemahaman ulama itu ya. Kemudian disebut bismillah itu bahagian dari Fatihah. Ini didasarkan kepada mazhab Syafi'i dengan hadis Nabi SAW. Hadis Sahih Muslim nomor 400 dari Anas. Satu hari Rasulullah bersama kami, ketika itu beliau tidur ringan, kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Maka kami bertanya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja diturunkan kepadaku sebuah surah. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, a'atoina kal kausar. Dengan menyebut nama Allah pengasih penyayang, sesungguhnya kami memberimu nikmat yang banyak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bahagian dari Fatihah. Maka nanti disinilah perbedaan antara NU Muhammadiyah, antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab lain, Bismillah itu enggak bahagian dari Fatihah, Pak. Karena yang dimaksud dengan surah Al-Fatihah itu namanya surah Al-Hamdu. Makanya mereka baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Fatihahnya dibuang. Enggak wajib. Cuman ada yang Fatihahnya disirkan karena takut dengan pendapat yang mengatakan itu bagian dari Quran, bagian dari Fatihah. Ya. Nah, di situ perbedaan Imam Mazhab Fatihah. Kalau Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bapak lihat nanti misalnya Al-Quran kita Mushaf Utsmani. Bismillah itu kan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim nomor 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim nomor 2. Nah, di Mushaf Utsmani Bismillah itu masuk bahagian dari Fatihah. Nah, kalau Imam Hanafi Bismillahirrahmanirrahim tidak Fatihah, jadi putus jadi 6. Kan itu Sabul Masani namanya. Sabul Masani 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Mana yang ketujuhnya? Ternyata yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh, Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat 7. Itu di mazhab Hanafi. Tapi kita berbeda, kita kan pakai Syafi'i. Nah, jadi bismillahnya itu bahagian dari Fatihah ya. Maka disebut dia dengan Sab'ul Masani, 7 ayat. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian ulama bismillah itu tercantum di ayat lain. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surah nama, bukan surah Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil-dalil yang digunakan ulama Syafi'iyah ya, yang mengatakan bismillah itu bahagian dari Fatihah. Abu Bakar, Umar itu bismillahnya disirkan. Maka sebagian berpendapat bismillah itu enggak masuk. Utsman dan Ali bismillah dijahirkan. Jahat. Itu pula bedanya, Pak, 4 sahabat ini. Makanya kita nggak usah perbesar kalau orang Muhammadiyah misalnya
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Udah biarin aja. Ya kan? Karena Abu Bakar Umar begitu. Utsman Ali enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu kan. Ada bismillahnya dijahirkan. Nah, ini 4 sahabat. Beda dia. Nah, kalau orang suka bidah-bidah gitu, itu bidah sesat. Itu nggak benar itu. Lama-lama sahabat pun masuk neraka nanti kan. Karena sahabat juga beda kan. Diklaim mereka masuk neraka. Padahal beda itu, beda furu itu, beda cabang-cabang agama itu satu hal yang biasa. Karena sahabat itu juga kadang berbeda memahami sunnah Nabi SAW. Kemudian yang terakhir berikutnya sebelum tanya jawab, ruku. Ruku ini ada tata caranya, Pak. Ruku ini kalau bahasa hadisnya itu kalau diletakkan air di belakang kita itu airnya nggak jatuh gitu. Jadi nggak miring dia, Pak. Nanti Bapak kalau sakit pinggang coba buat ruku yang benar, hilang terus langsung, Pak, sakit pinggangnya hilang. Ini kalau jemaah tabligh mata kita ini mandang kemari karena mereka menuntut ini lurus. Jadi mandang kemari. Kalau Bapak mandang ke tempat sujud, kepalanya tidak lurus begini. Jadi ada dua ini, satu gini mandang tempat sujud, satu yang begini mandang ke ujung jari nih, ujung jempol, jari jempol. Kalau begini lurus kepala kita, ya. Jadi di tengah ini seperti berlubang, diletakkan air nggak jatuh dia. Kalau begini tempat sujud agak miring ke atas ya kan. Gitu kan. Coba perhatikan gini. Kalau gini kan lurus nih, iya kan? Lurus kan kepalanya, karena mandang di ujung jari. Kalau begini bengkok kan, karena mandang ke tempat sujud. Itu langsung kalau sakit pinggang kita, Pak, kalau bagus benar rukunya langsung hilang, dia enak. Coba aja. Maka gerakan sholat ini nanti buat menghilangkan sakit pinggang, banyak fungsinya, termasuk nanti menghilangkan asam urat. Itu ketika kita sujud, ya. Itu kalau sebahagian guru kita mengatakan itu memilih yang pendapat yang gini, ini menghilangkan asam urat. Gitu, tekan tangan. Karena tapi hadisnya dua, Pak, sebagian yang gini, lutut dulu. Ini puruk. Bapak bisa milih. Kadang kalau gemuk kali kita, Pak, ada orang kalau gemuk kali nggak berani dia gini. Gini, katanya kan. Tangannya dulu kan. Kalau orang gemuk, terlalu gemuk dia biasa tangannya dulu. Ternyata ada hikmahnya menghilangkan asam urat. Jadi gerakan sholat itu ternyata mengandung banyak kesehatan-kesehatannya. Baik, saya kira itu dulu sampai ruku saja. Karena waktunya ada 10 menit lagi untuk tanya jawab.